Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana pengaruh dari ketidakseimbangan beban terhadap kondisi jaringan. Sebaiknya sebelum menyimak pembahasan ini, alangkah lebih baiknya jika Anda telah menyimak terlebih dahulu pembahasan kita mengenai komponen simetris. Jaringan yang akan kita simulasikan diperlihatkan pada gambar. Sumbernya di sini menggunakan power grid dengan impedansi urutan positif dan negatif sebesar J0,1 dan impedansi urutan nolnya sebesar J0,3. Kemudian trafo T1 ini kapasitasnya 30 MVA dengan perbandingan tegangan 150/20 kP dan reaktansinya sebesar 10%. Sedangkan untuk T2 kapasitasnya 30 MVA, perbandingan tegangannya 20/0,38 kP dan reaktansi bocornya sebesar 10%. Kemudian saluran yang digunakan itu merupakan saluran dengan kabel aluminium dengan resistansi 0,2162 ohm per kilometer, kemudian diameternya 1,4 cm, nilai JMR-nya 0,00524 meter, kemudian tingginya 15 meter, dan jarak antar penghantarnya 1 meter dengan konfigurasi horizontal. Kemudian untuk bebannya, beban nominal fasa A, fasa B, dan fasa C di sini sama, itu sebesar 1 MVA pada tegangan 220 volt dan power faktornya 0,85. Nah, ketidakseimbangannya sendiri itu ditentukan oleh bagian ini. Jadi beban fasa A nanti kita akan simulasikan sebesar 30% dari beban nominalnya. Kemudian untuk fasa B-nya 60% dari nominalnya, dan fasa C-nya 100% dari nominalnya. Nah, fokus kita di sini adalah untuk mengetahui bagaimana ketidakseimbangan tegangan pada beban ini untuk hubungan transformator-transformator tertentu. Jadi nanti pada simulasinya kita akan mengubah hubungan transformator T1 maupun T2. Nah, simulasi yang akan kita gunakan di sini ini berkaitan dengan analisis aliran daya untuk kondisi beban yang tidak seimbang. Oke, di sini jaringannya sudah kita gambarkan. Sumber yang digunakan ini merupakan power grid. Nah, penggunaan sumber power grid di sini maksudnya adalah jaringan kita ini sebenarnya terhubung ke jaringan lain pada bus tertentu. Artinya jaringan kita ini sebenarnya merupakan bagian suatu jaringan yang lebih besar. Nah, karena yang akan kita analisis hanya bagian ini saja, nah sumbernya di sini bisa kita gunakan power grid. Oke, kita lihat untuk sumbernya. Nah, di sini sumbernya kita definisikan sebagai buswing karena sumbernya hanya ada satu. Kemudian untuk tegangannya 150 kP seimbang. Jadi sumbernya di sini seimbang, yang tidak seimbang itu adalah bebannya. Kemudian untuk impedansi urutan positif dan negatifnya itu sebesar 10%. Kemudian impedansi urutan nolnya sebesar 30%. Kemudian untuk trafo T1 perbandingan tegangannya 150/20 kP, kemudian kapasitasnya 30 MVA. Nah, impedansi urutan positif dan negatifnya 10%, dan impedansi urutan nolnya juga di sini kita anggap sama, yaitu 10%. Kemudian untuk hubungan yang digunakan di sini awalnya kita gunakan trafo T1 dengan hubungan YY, di mana sisi Y-nya ini ditanahkan secara solid, artinya ditanahkan langsung, atau impedansi pentanahannya itu sama dengan 0. Angka jamnya di sini yang kita gunakan adalah angka jam 0. Nah, untuk trafo T2
Perbandingan tegangannya sesuai dengan kasus kita tadi, 20 kP per 0,38 kP dengan kapasitas 3 LPA. Kemudian impedansi urutan positif, negatif, dan nolnya itu sebesar 10%. Kemudian untuk jenis trafo yang kita gunakan di sini, untuk simulasi awalnya di sini kita gunakan juga hubungan YY dengan pentanahan langsung ke tanah. Jadi sisi Y dan sisi primer dan sisi sekundernya di sini sama-sama ditanahkan. Nah, angka jam trafonya di sini juga kita gunakan angka jam 0. Nah, untuk salurannya kabel yang digunakan berbahan aluminium, kemudian diameternya 1,4 cm dan JMR-nya 0,00524 meter. Konfigurasinya sesuai dengan kasus kita tadi, konfigurasi horizontal, kemudian jarak antar penghantarnya ini adalah 1 meter, 1 meter, 2 meter, dan tingginya dari permukaan tanah ini sebesar 15 meter. Nah, jika konfigurasi ini dihitung, impedansi urutannya itu diperoleh seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Jadi ini merupakan impedansi urutan positif, impedansi urutan negatif, dan impedansi urutan nolnya. Nah, hasil ini itu dipengaruhi oleh konfigurasi dari saluran kita. Oke, selanjutnya untuk beban fasa A. Beban fasa A-nya di sini nominalnya 1 MPa. Sesuai dengan kasus kita tadi, di sini kita gunakan hanya 30%-nya. Dan untuk simulasi kita ini bebannya kita menggunakan beban konstan Z. Kemudian untuk beban fasa B-nya nominalnya sama, hanya saja untuk fasa B ini itu sebesar 60%. Dan fasa C-nya sesuai dengan kasus kita tadi adalah 100%. Nah, analisis yang kita gunakan di sini itu adalah analisis aliran daya untuk kondisi sistem yang tidak seimbang. Dan untuk mensimulasikannya, kita pilih bagian ini. Unbalanced load flow analysis. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dari hasil ini, tegangan fasa A sebesar 217 volt, fasa B 201 volt, dan fasa C-nya 193,8 volt. Nah, jika kita ingin menampilkan hasilnya dalam bentuk komponen urutan, itu bisa kita ubah tampilannya melalui bagian ini. Di komponen urutan positifnya 204 volt, komponen urutan negatifnya 6,56 volt, kemudian komponen urutan nolnya 12,47 volt. Di sini juga bisa kita tampilkan dalam bentuk per unit dengan memilih bagian ini. Kita tampilkan dalam bentuk tegangan pada setiap fasa. Oke, jadi untuk hubungan trafo di sini YY, kemudian netral dari sisi TT dan sisi TR-nya ditanahkan secara langsung. Kemudian trafo T2 juga hubungannya YY dan kedua netralnya ditanahkan secara langsung. Tegangan pada bebannya di sini itu diberikan oleh bagian ini. Kemudian bagaimana jika trafo T2 ini kita ubah hubungannya menjadi delta Y. Jadi sisi TT-nya kita ubah menjadi delta, sisi Y-nya tetap. Di sini hubungan trafo yang kita gunakan delta Y dengan angka jam 1. Oke, kita jalankan simulasinya.
diperoleh tegangan fasa A 209, fasa B 205, dan fasa C 198. Nah, di sini terlihat bahwa fasa C ini mengalami peningkatan tegangan dan fasa A ini relatif tegangannya berkurang. Oke, coba kita buat ketidakseimbangan bebannya menjadi lebih ekstrim. Untuk beban fasa A-nya ini kita keluarkan, artinya fasa A-nya tidak ada beban. Demikian juga untuk fasa B-nya, ini bebannya kita keluarkan. Untuk koneksi trafo di sini delta Y, tegangan pada bebannya terendah 199, sedangkan tegangan tertingginya 215. Bagaimana jika koneksinya di sini kita ubah menjadi YY? Untuk fasa A-nya tegangannya melonjak menjadi 230 dan fasa C-nya 187. Coba kita tampilkan hasilnya berdasarkan komponen simetrisnya. Kemudian tegangannya di sini kita ubah menjadi persen ya. Kita tampilkan adalah komponen simetrisnya. Kemudian arus pada jaringan juga kita tampilkan. Untuk koneksi trafo YN di sini terlihat bahwa ada arus komponen urutan 0 sebesar 24 ampere, dan untuk tegangan beban tegangan urutan 0-nya sebesar 10,32%. Sedangkan untuk koneksi trafo delta Y Nah, perhatikan komponen tegangan urutan 0-nya di sini menurun menjadi 3%, sedangkan arus urutan 0 yang mengalir pada bagian ini sama dengan 0. Ya, tentunya arus urutan 0-nya di sini sama dengan 0 karena di sini kita menggunakan hubungan trafo delta Y. Kemudian di sini kita bisa juga melakukan beberapa simulasi yang lain. Sebagai contoh misalnya jika konfigurasi salurannya ini kita ubah menjadi triangular atau konfigurasi saluran yang lain, bisa kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap ketidakseimbangan. Nah, dari hasil kita ini tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan adalah jenis trafo yang digunakan pada jaringan. Selain itu tentunya semakin jauh letak beban dari sumber. Kemudian jika kita ingat kembali pembahasan kita mengenai komponen simetris, demikian juga pada pembahasan kita mengenai sistem 3 fasa, kondisi ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan timbulnya getaran pada trafo. Demikian juga pada generator, transfer daya aktif dari rotor ke stator itu bentuknya tidak rata lagi, dan hal ini akan menyebabkan getaran yang terjadi pada generator itu relatif lebih buruk dibandingkan dengan kondisi yang seimbang. Oke, hal tersebut bisa Anda simak kembali pada video kita mengenai sistem 3 fasa. Di sana kita sudah mensimulasikan sistem 3 fasa baik kondisi seimbang maupun tidak seimbang menggunakan MATLAB. Kemudian untuk sumber 3 fasa yang tidak seimbang, hal ini akan memperburuk kinerja dari beban-beban 3 fasa seperti halnya motor induksi 3 fasa. Jadi pada motor induksi 3 fasa, jika sumbernya tidak seimbang, maka arus urutan negatif ini akan menghasilkan torsi yang melawan torsi yang dihasilkan oleh arus urutan positif. Oke, demikian pembahasan kita mengenai simulasi ketidakseimbangan. Semoga
pembahasan kita ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi jaringan yang tidak seimbang seperti yang telah kita bahas pada video mengenai komponen simetris. Terima kasih dan semoga bermanfaat.